Kondisi seperti ini biasa terjadi pada anak, terutama anak yang baru memasuki usia 6 bulan, di mana pada umur segini itu anak masuk tahap awal pemberian makanan pendamping ASI. Kondisi seperti ini itu menjadi salah satu masalah bayi yang menyulitkan para ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang masih muda. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Ayu. Hari ini aku mau sharing tentang GTM. apa sih itu GTM? Ada yang tahu nggak? Jadi GTM itu gangguan tutup mulut. Biasanya GTM ini disebut dengan gangguan makan. Tapi ibu-ibu muda zaman sekarang itu pada nyebutnya GTM, gerakan tutup mulut alias gangguan makan. Nah, kondisi seperti ini tuh biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan. Kenapa pada anak usia 6 bulan? Karena pada usia 6 bulan ini pas bayi udah mulai masuk tahap awal pemberian makanan pendamping ASI. Kenapa makanan pendamping ASI itu baru diberikan pada usia 6 bulan? Karena nutrisi ASI pada anak usia 6 bulan itu sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan si bayi tadi. Jadi pada usia 6 bulan ini bayi itu harus diberikan makanan pendamping ASI supaya kebutuhan energi serta gizinya itu terpenuhi dan tercukupi. Kondisi seperti ini itu menjadi salah satu masalah bayi yang menyulitkan para ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru saja mulai mengasuh si anak. Banyak dan tidak sedikit yang mengeluhkan gimana sih cara mengatasi GTM, gimana sih cara biar dia tuh gak gangguan makan, gimana sih cara biar anakku tuh mau makan. Udah dikasih suplemen, udah kasih vitamin, udah dikasih ini itu masih aja susah makan dan masih aja selalu menutup mulutnya untuk makan. Nah, di sini aku mau memberitahu bagaimana sih cara mencegah dan cara mengatasi anak yang mengalami gangguan tutup mulut atau gangguan makan. Cara yang pertama yaitu tidak membatasi pilihan makanan sejak masa kehamilan. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa apa yang ibu makan itu akan mempengaruhi rasa ASI dan rasa ketuban. Variasi rasa ketuban dan rasa ASI yang sudah dirasakan oleh bayi itu akan membuatnya familiar terhadap berbagai macam jenis makanan, sehingga akan memperkecil resiko si bayi saat menjadi anak nanti untuk pilih-pilih makanan. Jadi, ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak ada pantangan makanan. Boleh makan apa saja yang ibu hamil dan ibu menyusui mau, asalkan dengan catatan. Yang pertama, makanan tersebut bersih. Yang kedua, makanan tersebut bergizi. Dan yang ketiga, ibu tidak alergi terhadap makanan tersebut. Tips yang kedua, berikan anak makan dengan jam yang teratur dan yang konsisten setiap harinya. Gak boleh nih kita kayak hari ini makan 3 kali, tapi pagi cuma pagi sekali nih, nanti siang enggak, malam iya, pagi berikutnya makan, siang iya, malamnya enggak. Jadi harus konsisten ya. Nah, ini perlu membuat jadwal rutin ya setiap harinya. Misalnya nih, pagi jadwalnya ASI, nanti 2 jam kemudian berarti jam 8 berarti jadwalnya pemberian MPASI, makan pagi. Nanti 2 jam kemudian jam 10 itu diberikan makanan selingan seperti biskuit atau makanan genggam, atau bisa juga ASI. Nanti setelah itu 2 jam lagi jam 12 siang itu jadwal makan siang, nanti diberikan MPASI. Kemudian nanti 2 jam kemudian diberikan lagi ASI atau makanan selingan, dan seterusnya sampai malam. Yang penting ada jadwalnya setiap harinya seperti itu, harus konsisten, terus menerus istiqomah seperti itu ya. Nah, tujuan pemberian jadwal ini yaitu agar si bayi itu peka terhadap sinyal lapar dan sinyal kenyang. Jadi secara otomatis si bayi akan terbiasa merasakan kenyang dan lapar pada jamnya. Jadi makannya nggak sembarangan, dia tiap
jam atau kadang makan kadang enggak. Jadi sudah tersusun rapi jadwal makan secara konsisten dan teratur. Ketiga, berikan banyak kontak fisik dan kasih sayang selama pemberian makan. Biasakan menyuapi bayi dengan melakukan kontak mata, pandangi si bayi, ajak bicara, ajak ngobrol, ajak senyum, berikan ia pelukan, cium, berikan ia pujian, maka si bayi ini akan merasa nyaman dan dia akan merasa senang saat dilakukan pemberian makanan. Tips yang keempat, memantau pertumbuhan anak secara rutin. Jadi tidak dengan cara membandingkan anak sendiri dengan anaknya si A, dengan anaknya si B, karena kita bisa melihat pertumbuhan anak kita itu normal atau tidak. Bisa dilihat dengan grafik di buku KIA, itu ada pertumbuhan si anak normal atau enggak, melewati batas garis normal atau sudah atau kurang dari batas normal, seperti itu. Kita bisa melakukannya secara rutin, memantau pertumbuhannya itu dengan mengikuti posyandu setiap bulannya atau imunisasi. Nanti kita bisa melihat di grafiknya itu, kita tanyakan pada tenaga kesehatannya, ini normal atau enggak. Kalau sudah dikatakan normal, berarti itu normal meskipun anak ibu beda dengan anaknya si A, beda dengan anaknya si B. Tapi kalau di buku tersebut terpantau normal, itu tidak masalah. Tidak usah stres ibu. Jika bunda stres tanpa sadar akan memberikan makanan MPASI ke anak itu dengan cara paksaan dan tidak sabar. Dan ketika bunda stres memberikannya pada anak, itu anak akan tahu suasana hati bunda sedang tidak baik atau buruk. Jadi dia tidak mau menerima makanan yang ibu berikan, seperti itu. Jadi nggak boleh stres, harus rileks. Kasih sayang, jangan sampai lupa. Udah cukup ya. Apabila ada pertanyaan, komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.